Kita berdoa, kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi sahabat rohani KBP Jatinegara. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari kitab Wahyu pasal 4 ayat 11. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Demikian firman Tuhan. Pemirsa Saroha, jika kita mendengarkan kata hormat, kuasa, dan yang menciptakan segala sesuatu, tentunya pikiran kita langsung tertuju kepada Tuhan Allah. Sebab hanya Dialah yang menerima hormat penuh dan kuasa yang menciptakan segala sesuatu yang ada di bumi ini. Tuhan Allah lah yang mampu menciptakan dunia ini. Tidak ada satupun manusia yang mampu, meskipun mempunyai dan memiliki pengetahuan yang sangat tinggi sekali, ataupun yang memiliki jabatan yang tinggi sekali, tidak akan pernah mampu melakukan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Sekalipun kepintarannya tinggi, bisa misalnya menciptakan pesawat supersonik dan bisa sampai ke luar angkasa, tetapi tidak akan mampu menandingi kekuasaan dan hormat kepada Tuhan Sang Khalik langit dan bumi. Yohanes melihat adanya 4 makhluk yang bernyanyi siang malam dengan nyanyian kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bisa kita lihat misalnya dalam ayat 8 dalam pasal 4 ini, dalam kitab Wahyu pasal 4 ini secara keseluruhan. Nyanyian ini menunjukkan pujian dan penghormatan ditunjukkan kepada Tuhan yang Maha Kudus. Pengenalan akan Tuhan menjadi dasar penghormatan yang dinyanyikan keempat makhluk tersebut. Demikian juga halnya dalam kehidupan orang percaya. Hendaknya pujian dan penghormatan kepada Tuhan tidak hanya berdasarkan situasi dan yang terjadi di sekitarnya atau di sekelilingnya. Atau dengan kata lain, pujian kepada Tuhan tidak hanya disampaikan jika mengalami sukacita dan kesuksesan. Artinya, dia memuji dan memuliakan Tuhan hanya ketika dia mengalami sukacita dan kesuksesan dalam hidupnya. Lalu, kalau dia mengalami misalnya banyak pencobaan dan duka, lalu dia tidak memuji dan memuliakan Tuhan. Penyembahan dan pujian kepada Tuhan adalah merupakan wujud pengenalan yang benar. Wujud pengenalan yang benar kepada Tuhan. Bagaimana cara kita menyembah Tuhan? Penyembahan kita kepada Tuhan adalah dapat ditujukan melalui doa dan nyanyian, dan pujian juga harus dilakukan melalui cara hidup kita yang benar. Hal ini tidak akan sulit kita lakukan kalau kita mendasarkan hidup kita pada pengenalan bahwa Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita melalui karya penyelamatan yang dilakukan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib. Keselamatan kita tidak akan pernah kita capai kalau hanya mengandalkan pengetahuan dan kemampuan yang kita miliki. Sebaliknya karya penyelamatan itu adalah anugerah yang diberikan kepada setiap orang yang mau menerima Yesus dalam hidupnya dan menjadikan Yesus sebagai juru selamatnya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.